Latar kisah ini dimuat dalam Serat Centini, Babat Tanah Jawi, serta hikayat lisan dari berbagai daerah di Tanah Jawa. Setelah perdebatan panjang dengan para wali dan tokoh-tokoh Islam lainnya, Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya bahwa manunggaling kawula Gusti adalah hakikat keimanan tertinggi, penyatuan antara makhluk dan Sang Pencipta, bukan secara fisik, tapi dalam makna batin yang dalam. Para wali, terutama Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus, tetap menganggap bahwa ajaran tersebut sangat riskan. Ajaran seperti itu, jika disampaikan kepada masyarakat awam tanpa pemahaman sufistik yang mendalam, bisa menyesatkan umat, bisa membuat mereka merasa bebas dari kewajiban syariat seperti salat, puasa, dan zakat, karena merasa sudah bersatu dengan Tuhan. Syekh Siti Jenar tidak mundur. Ia berkata, "Aku tidak menentang syariat, tapi syariat hanyalah jalan menuju hakikat. Jika orang sudah sampai pada hakikat, apakah masih harus berjalan di jalan itu lagi?" Pernyataan ini membuat forum para wali semakin tegang. Karena itu, dalam sebuah musyawarah tertutup di Kerajaan Demang, para wali memutuskan bahwa Syekh Siti Jenar perlu ditiadakan demi menjaga ketenangan umat dan stabilitas dakwah Islam yang masih baru tumbuh di Tanah Jawa. Tapi, apakah beliau benar-benar dieksekusi? Misteri eksekusi atau MOK-ISHA. Banyak versi menyebut bahwa Syekh Siti Jenar dihukum mati, tapi di beberapa serat, seperti Serat Centini dan Kisah Tutur Rakyat, disebutkan hal yang sangat mengejutkan. Saat para algojo hendak menjalankan eksekusi, tubuh Syekh Siti Jenar tidak lagi berwujud manusia biasa. Tubuh beliau perlahan hilang. Yang tersisa hanya jubah, tongkat, dan aroma harum yang memenuhi ruangan. Seolah-olah beliau telah moksha lebur ke dalam keabadian, bersatu dengan Sang Maha Esa. Sunan Kalijaga, yang sangat memahami sisi spiritual ajaran Syekh Siti Jenar, hanya bisa menunduk dan berkata, beliau telah mencapai puncak tertinggi dari hidup seorang sufi. Tapi kami, para wali, harus menjaga jalan syariat tetap tegak di bumi. Setelah kejadian itu, para wali tidak pernah lagi membicarakan Syekh Siti Jenar secara terbuka. Ajarannya tetap hidup, tapi tersembunyi di balik kisah-kisah rakyat, tarian, tembang, dan simbol-simbol budaya Jawa yang halus. Ajaran Syekh Siti Jenar sebenarnya tak hanya tentang penyatuan dengan Tuhan, tapi juga tentang kebebasan spiritual, kemanusiaan universal, dan penolakan terhadap kemunafikan. Beliau mengajarkan bahwa Tuhan tidak bisa didekati dengan ritual semata, tapi dengan penghayatan hati yang tulus. Kebaikan tidak hanya diukur dari simbol agama, tapi dari kemanfaatan bagi sesama makhluk. Syariat bukanlah tujuan akhir, tapi pintu masuk menuju hakikat dan makrifat. Bersambung ke part 5. Kalau kamu penasaran bagaimana jejak ajaran Syekh Siti Jenar tetap hidup hingga kini, terutama dalam budaya Jawa dan pengaruhnya pada ajaran kebatinan dan tarekat modern, jangan lewatkan bagian berikutnya.